Drama panas kembali terjadi dalam sidang kasus penipuan CPNS yang menghabiskan Olivia Nathania alias Owi sebagai terdakwa. Duplik atau jawaban atas gugatan penggugat yang dibacakan Owi pada sidang sebelumnya dibalas penggugat dengan replik yang cukup panjang. Kubu penggugat yang diwakili pengacara Alfian Hasibuan dan Agustin, mantan guru SMA Owi, menolak tegas duplik yang dibacakan kubu Owi sebelumnya. Mereka geram lantaran Owi seolah merasa tak bersalah atas aksi penipuan yang merugikan 205 orang korban, baik secara material maupun imaterial. Pada sidang sebelumnya, Owi memang sempat mengiba dan menangis di depan majelis hakim karena ingin bebas agar bisa membesarkan anak semata wayangnya. Putri penyanyi Nia Daniati itu bahkan menyangkal bahwa ada korban yang meninggal lantaran syok mendengar SK PNS yang diberikan Owi ternyata palsu. Lantas, apa tanggapan pengacara Owi terkait replik penggugat yang auto mementahkan semua duplik Owi? Replik itu kan balasan dari pledoi ya. Pledoi yang kemarin dari puasa Owi sampaikan. Dan replik ini adalah balasannya. Ya kita harapkan sih balasan replik dari jaksa itu tidak jauh-jauh dari apa yang kita inginkan ya sebagai kuasa korban. Kemarin kan Owi sudah dituntut oleh jaksa 3,6 tahun ya. Sebenarnya itu kita merasa tidak puas ya. Kita pengennya lebih karena ini untuk pasal pemalsuan suratnya itu tidak dimasukkan. Hanya dimasukkan yang pasal penipuannya aja. Dibuat di Kemang tapi tidak bisa dipastikan. SK yang palsu itu SK yang mana? Nah, karena dia katanya hanya membuat 11, sedangkan dalam barang bukti ada 14, nota dinas 14, NIP 10, ada 38 semua, sedangkan Kiki hanya membuat 11. Jadi tidak bisa dipastikan oleh Kiki yang mana yang palsu tadi yang dipergunakan oleh terdakwa Owi. Owi minta dibebaskan itu jauh panggang dari api ya. Karena ini kan dari penyidikan sampai kejaksaan kan udah terbukti bahwa dia menipu ya. Itu pasal 378 dan juga seharusnya di penyidikan kemarin udah ada pasal pemalsuan surat. Tapi itu tidak dimasukkan gitu. Seharusnya kalau dia minta dibebaskan itu alasannya apa gitu loh. Itu nggak dimasuk akal gitu. Tak cuma meminta majelis hakim agar jangan terkecoh oleh air mata Owi, kubu Agustin juga menyatakan tak puas dengan putusan JPU yang menuntut Owi 3,5 tahun penjara. Bagi Agustin dan puluhan korban lainnya, tuntutan itu terlalu ringan mengingat Owi sudah kenyang makan uang hasil penipuan yang totalnya mencapai 9,7 miliar. Yang jelas para korban sedih ya. Udah uangnya nggak balik, ya kan? Owi dituntutnya tidak maksimal gitu. Dan ini kan apa ya? Itu para korban itu kasihan sekali gitu loh. Harapannya itu di atas 4 tahun, ya. Kita maunya itu para korban itu maunya pemalsuan surat juga itu diikutin gitu, dimasukkan. Karena kan di situ udah terbukti dia memasukkan surat. Siapa yang menyuruh para kroco-kroconya itu bikin surat-surat itu kalau bukan si Owi? Karena gini, tidak bisa dibuktikan yang mana yang digunakan sebagai surat palsu tadi. Satu. Kedua, uang itu sudah dikembalikan sama si terdakwa Olivia kepada si Agustin. Sempat viral dan menggegerkan satu Indonesia, kasus penipuan CPNS yang didalangi Owi belum juga mencapai sidang putusan. Tapi menurut kuasa hukum kedua belah pihak, sidang selanjutnya akan dipercepat hingga pada 28 Maret mendatang, Hakim Ketua dijadwalkan akan membacakan vonis untuk Owi. Lalu benarkah pekan depan kubu Agustin akan menyodorkan bukti baru terkait pemalsuan dokumen yang dilakukan Owi? Nanti rencana kita kalau mau putusan, kita para korban akan datang lagi hari Senin. Kemungkinan dari pagi. Itu agenda hari ini, tapi penyampaian replik dari jaksa penuntut umum, dari penuntut umum. Nah, kemudian dibacakan replik dari penuntut umum tadi,
dikembalikan pada majelis, kemudian menyampaikan kepada penasihat hukum dari terdakwa Oli yang menyampaikan secara lisan tetap pada pembelaan. Pledoinya atau dupliknya ya tetap pada pledoi atau pembelaan secara lisan. Ya. Kemudian majelis mengambil kesimpulan, berakhirlah pemeriksaan terdakwa Oli sehingga meminta waktu untuk menyusun dan bermusyawarah atas putusannya yang diagendakan pada hari Senin tanggal 28 Maret. Sebenarnya kan korban ini kan 9,7 miliar ya totalnya itu. Untuk harapan selanjutnya putusannya kalau bisa sih maksimal ya. Itu kan maksimalnya tadi 3,6 tahun. Kalau memang 3,6 tahun itu ya udah, kalau memang segitu 3,6 tahun jangan turun lagi maksud kami gitu loh. Ya kan? Karena mohon maaf ya di sini para penegak hukum ini tuh harus melihat juga bahwa sebenarnya itu yang dilaporkan kemarin itu di kepolisian itu memang tidak 225 orang. Karena apa? Dari pihak kepolisian bilang bahwa ini 225 ini tidak bisa dimasukkan sekaligus. Ya kan? Coba aja masa yang perkara lain yang first travel, emang semuanya melapor? Kan enggak. Gitu loh, yang penting udah tahu bahwa dia terbukti gitu aja. Tadi sudah dengar ya surat dakwaannya ya, sudah dibacakan ya, kita sudah tahu juga dakwaannya. Jadi kita beranggapan berasumsi jangan semua kesalahan itu ditimpa kepada terdakwa OI. Dalam dakwaan jelas disebutkan bahwa OI itu memberikan informasi kepada pihak Ibu Agustin. Untuk pihak Ibu Agustin, untuk anaknya di dalam transkrip WA tadi. Tak cuma di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasus hukum yang membelit pesohor juga disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemarin siang. Sayangnya, aktor dan YouTuber kondang Denny Sumargo yang terseret kasus One Prestasi atas gugatan mantan manajernya, Ditya Andrista, tak bisa menghadiri sidang. Demikian pula Ditya yang mengutus kuasa hukumnya untuk melakukan mediasi dengan pihak Densu. Ditya menggugat Densu senilai 880 juta rupiah, masih berharap Densu mau beritikat baik dengan menyelesaikan kasus tersebut lewat agenda mediasi. Sebenarnya agenda hari ini seperti kesepakatan minggu lalu, yaitu mediasi tingkat pertama. Mediasi itu kan biasanya ada tiga pertemuan yang itu kemudian sebenarnya dihadiri oleh prinsipal langsung. Dalam hal ini Ditya sama pihak Denny Sumargo. Nah kemudian minggu lalu ditunjuklah mediasi hari ini untuk pertama. Tapi kemudian karena belum siap semuanya makanya ditunda. Sebulan sebelumnya, kasus Densu vs Ditya sempat disidangkan di pengadilan yang sama. Tapi saat itu, kuasa hukum Ditya protes lantaran kliennya ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan uang senilai 730 juta yang dilaporkan Densu. Karena materinya sama, kuasa hukum Ditya meminta kasus kliennya melawan Densu yang tengah diproses di Polda Metro Jaya dihentikan sementara sampai kasus One Prestasi yang digugat Ditya mencapai putusan. Tapi rupanya, perseteruan antara artis dan mantan manajernya itu harus diselesaikan lewat 2 kasus pidana dan perdata. Pidana menyangkut laporan Densu terhadap Ditya dan perdata menyangkut gugatan One Prestasi yang dilayangkan Ditya. Lalu benarkah kubu Densu dan Ditya sudah sepakat untuk menjadwal ulang agenda mediasi? Diagendakan minggu depan, Selasa depan. Minggu depan berarti agenda tetap mediasi pertama atau? Tingkat pertama, mediasi pertama. Dityanya nggak hadir kebetulan, tapi dari pengacaranya Densu tadi hadir, kita sepakat buat ditunda minggu depan. Kalau mediasinya tetap gagal, maka masuk ke agenda selanjutnya pembacaan gugatan. Gitu. Bergulir sejak September tahun lalu, perseteruan Densu dan Ditya tak kunjung mencapai titik temu. Densu merasa dicurangi Ditya, sementara menuding Densu tak membayar haknya sebagai mantan manajer Densu Manajemen dan berhak atas 30% dari honor para artisnya, termasuk Densu.
Anehnya, di lain pihak, Densu merasa Ditya bukan mantan manajernya, melainkan mantan karyawannya. Lantas seperti apa kontrak kerja Densu dan Ditya? Jadi sebenarnya dia mulai kerja sama gue tuh 6 tahunan, kenalnya udah 10 tahunan. Dari 6 tahunan itu sebenarnya ada kecurigaan, tapi gue tidak mau terlalu peduli. Karena menurut aku kalaupun dia mau ngambil uangku, udah kuanggap kayak keluarga sendiri. Toh lagi pula kalau dia mau ngambil, ya udah jangan banyak-banyak aja gitu. Gue tutup mata orangnya. Tapi yang diambil ini ternyata banyak dari tahun 2020 sampai 2021. Gitu, jadi aku sangat menyayangkan aja karena mungkin dia ngerasa nggak ketahuan, ini mungkin ya, jadi akhirnya jadi lebih gede gitu. Dan kalau diteruskan bahkan lebih banyak lagi korban lain yang akan mengalami, dan itu dijadikan pembenaran untuk manajer-manajer lain gitu loh. Dan menurut aku itu sangat saya sayangkan banget. Jadi hitam di atas putih tidak ada, atas dasar kepercayaan dari saya membawa anak ini masuk ke dunia saya dan mengangkat dia jadi manajer. Kemudian saya berikan kepercayaan, saya berikan link, saya berikan akses sampai ke keuangan. Tapi ternyata kepercayaan saya itu dilanggar dan dia melakukan pelanggaran hukum. Makanya saya majunya dari sisi hukum. 7 tahun bersama, pertemanan Densu dan Ditya justru berakhir di ranah hukum. Padahal Ditya berhasil membidani channel YouTube Densu sejak aktor berdarah campuran Tionghoa Palembang Jawa itu kurang eksis di pentas layar lebar. Lalu benarkah Densu berjanji akan cabut laporan andai Ditya juga mencabut kasus perdata yang dilayangkannya? Nggak ada, saya kan kerja sama dia lebih dari 5 tahun ya. Jadi kalau emang mau diperkarakan harusnya kenapa nggak dari dulu gitu, kenapa baru sekarang gitu. Usaha saya untuk membangun anak ini dari nol, kasih dia kepercayaan, kasih dia link, kasih dia uang, dia balas dengan cara seperti ini. Jadi yang saya ingin tekankan adalah edukasi kepada dia supaya dia ngerti omongan saya, karakter saya, kejujuran itu nomor 1. Istilah kalau damai mah maksudnya baik-baik. Ya biar bagaimana, saya 10 tahun ya sama Denny Sumargo, saya sayang lah saya sama dia. Ya maksudnya udah bukan, maksudnya nggak hubungan itu kan nggak harus melulu tentang uang ya. Ada hal-hal lain yang pasti saya lewatin sama dia lah selama masa karir saya sebagai manajer, dia sebagai artis saya ya. Pasti banyak lah kenangan manisnya gitu. Jadi kalau ada masalah begini, dari awal preskon saya bilang saya menyayangkan. Tapi apabila ini kemauan Denny, ya saya sebagai warga negara, saya dipanggil untuk undangan klarifikasi, ya saya hadir.